Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di Sabi MV. Hey, sabi, 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 sabi. Nah, di Sabi MV kali ini gua akan membahas tentang helm gua ini dan alasan kenapa gua pilih Arai RX7X ketimbang kompetitornya pastinya, ya. Oke, gua akan jelasin dulu. Jadi helm ini ya adalah Arai RX7X ya, dengan warna hitam kan ya, warna merah putih biru ya, dan ada emas-emasnya di sini ya, dan juga ada gambar si samurainya. Nah, kalau kita lihat dari belakang, di belakang ini ada gambar The Little Samurai ya. Terus ada tulisan di bawahnya Dani. Ya, Dani itu siapa? Oh, bukan saudara gua Dani, bukan. Tapi Dani Pedrosa ya, pembalap MotoGP yang pensiun pada tahun 2016 karena merasa kurang nyaman di MotoGP ya, terutama karena tim Honda Repsol-nya gitu ya, yang membuat dia kurang nyaman gitu. Nah, jadi ya kenapa gue pilih helm ini ya ketimbang helm-helm yang lain kompetitornya lah. Kita nggak bicara AGV entry level ya, kita nggak berbicara apa ya yang punya entry level lagi ya selain AGV ya, HJC mungkin, terus habis itu banyak lah yang lainnya ya gitu. Kenapa gue pilih helm ini ya kan? Karena ya pertama gue suka Arai ya, makanya kalau orang yang benar-benar hobi sama apa helm pasti bilang Arai itu bagus, Arai itu enak dipakai, Arai itu segalanya ya. Makanya kolektor-kolektor helm gitu ya banyak mengkoleksi Arai ya, karena selain dari nilai sejarahnya ya, dan juga dia memang nyaman banget dipakai ya gitu. Nah, nggak cuma di situ aja, standarnya itu banyak banget ya, ada Snell, DOT, sama SNI gitu ya. Jadi nggak cuman satu atau dua standar gitu kan ya, biasanya SNI, DOT gitu ya, tapi ini ada Snell, SNI, dan DOT gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau pakai ini ya. Nah, karena itu juga ya, cukup beli helm satu ini kalian bisa pakai sampai nanti seterusnya gitu ya gitu. Dan helm ini terbilang cukup enteng ya, ketimbang AGV K3 SV, AGV K1, AGV K3 ya, entengan ini kemana-mana lah jauh ya. Karena gue nggak tahu sih, maksudnya gue bukan yang paham bener gitu ya masalah helm gitu ya, material-material yang dipakai segala macam, tapi yang jelas yang gue rasa adalah ini enteng banget helmnya ya, meskipun udah ditambah misalkan di sini ada GoPro misalkan, terus habis itu di sini ada Sena gitu, itu nggak mempengaruhi banyak gitu loh ya gitu. Dan helm ini tuh ventilasinya tuh, masalah udara tuh seger banget ya. Pertama ada di sini, kelihatan nggak? Pertama di sini ya, pertama di sini ya, terus habis itu di sini ya. Jadi kalau kalian mau pasang bracket GoPro jangan sampai nutupin ini ya, kan tadinya begini nih ya, tadi begini nih, jangan sampai nutupin ini ya, soalnya ini buat ventilasi udara. Nah gitu. Sama dari sini juga, kalau kalian mau pasang mic di sini jangan sampai nutupin ventilasinya gitu. Nah udah, terus di sini atas tuh ada tuh, atas ya bisa dibuka tutup ya, atas tuh banyak, atas tuh ya, kalian total sendirilah. Di belakang sini juga masih ada lagi gitu ya, berapa banyaknya ventilasi yang dimilikin sama helm ini, yang dimana sangat berpengaruh kalau kita misalkan lagi riding, apalagi cuaca panas, kita keringetan, aduh gitu ya gitu. Nah tapi nih sayangnya untuk versi SNI ya, dia tidak dibekali sama flat visor. Jadi ini bukan flat visor ya guys ya, ini adalah
visor biasa yang seperti helm-helm lainnya gitu, helm-helm yang entry level lah bisa dibilang kayak gitu, tapi dengan kualitas Arai gitu aja ya. Jadi ini bukan flat visor ya. Kalau ada yang komen di kolom komentar, itu flat visor bang, iya memang seperti flat visor, dan Arai emang dari dulu ya, apalagi orang-orang yang punya Arai sebelum SNI gitu ya, itu pasti pakai flat visor gitu kan ya, udah include flat visor gitu kan ya. Tapi ini enggak, ini belum gitu loh ya. Ini kenyataannya bahwa ini tuh belum flat visor gitu loh ya. Makanya Ceker juga bingung kan waktu ini kan, waktu ngelihat, yo belum flat visor segala macam. Padahal dulu dia beli crosshair, beli apa gitu, itu pasti udah flat visor gitu semuanya kalau Arai. Tapi kalau ini tuh enggak. Tapi untungnya ya, yang di downgrade ya cuman visor doang. Coba misalkan kalau di downgrade yang lain-lainnya gitu ya, aspek-aspek keamanan, aduh, ya Allah, itu mah parah banget ya. Dengan harga segini ya jadi nggak worth it gitu kan ya. Ini aja gue udah harga segini nih 9.400.000 ya. Itu tuh gak dapet flat visor tuh kayak, aduh ya, dimana KYT tuh udah harga 3 juta, 2 juta tuh udah dapet flat visor gitu ya. Kalian tau lah harga segitu tuh apa ya, gitu. Ya bukan NFR lagi, NX Race gitu ya, gitu. Jadi sayang banget lah sama visor ini ya. Kenapa nggak dibikin ada flat visornya? Ya memang bisa dibeli lah ya, cuman maksudnya ya keluar uang lagi dong ya kan. Masa kita beli helm 9 juta cuman dapat yang bukan flat visor, terus kita harus beli lagi flat visor ya kan, gitu. Nah, kenapa sih gue nggak pilih yang lainnya gitu ya? AGV kan ada Corsa, ada Pista gitu, GPR, terus habis itu ada HJC mungkin keluar apa, Shui X14 gitu ya. Terus habis itu ada Shark, ada Bell, itu banyak helm-helm seperti itu ya, yang standarnya juga mirip-mirip. Cuman ya sekali lagi ya, itu selera ya. Dan menurut gua dari sekian banyaknya pilihan itu, ini yang paling worth it banget gitu loh, worth the price, worth the money gitu loh. Hanya dengan 9.400.000 kalian bisa mendapatkan helm dengan standar yang tinggi banget kayak gini gitu loh ya. Sama dengan helm-helm standar tinggi yang lainnya, cuman helm-helm dengan standar tinggi itu bisa sampai 20-an juta ke atas gitu loh ya. Jarang banget gue nemuin AGV yang standarnya sangat tinggi kayak gitu. Itu tuh cuman belasan juta gitu, itu bahkan udah 20 juta ke atas gitu ya, gitu. Jadi gitu. Dan ya gue suka sama pembalapnya yang pakai Arai ya, yaitu adalah Dani Pedrosa ya kan. Jadi bukan karena tanpa alasan, bukan karena cuman murah aja, cuman maksudnya ya gue suka sama pembalap itu gitu loh ya. Menurut gue tuh seorang pembalap yang sangat legendaris meskipun tidak juara dunia gitu ya. Karena menurut gue nggak perlu yang namanya juara dunia untuk bisa menjadi seorang legend gitu ya. Dan sampai sekarang menurut gue dia adalah seorang legend gitu. Dan ini gue lebih suka yang ini karena lebih menciri khaskan si Dani Pedrosa ketimbang yang warna kuning ya, kuning hitam itu tuh ya, yang sangat laku itu ya, dengan harga yang sama, sebetulnya dengan tipe yang sama gitu ya, tapi lebih laku gitu ya karena lebih keren, kelihatan lebih ganteng. Cuman kalau ini benar-benar mencerminkan si Dani Pedrosa gitu loh. Makanya ini kan ukir-ukiran huruf kanjinya segala macam, gue nggak ngerti nih huruf kanji apa enggak. Gue maaf nih kalau salah nih ya. Tuh ya, pokoknya mantep banget deh ini ya, suka banget gue, apalagi sama grafik begini nih ya, rendering ini nih gue suka banget nih, ini mulus banget renderingnya ya. Oke. Dan dia tuh bener-bener race ready banget lah ini ya. Jadi kalian mau pakai sentul, mau pakai tabrak-tabrakan juga siap-siap aja ini helm ya. Selama helm ini masih nyantol di kepala kalian, berarti kalian selamat lah insya Allah gitu ya, gitu. Nah, sekarang kita berlanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah ini nih ya, Sena 20 Evo nih. Kenapa sih gue masih tetap pakai Sena ini ya? Udah nggak zaman bos ya kan. 30S aja udah nggak zaman sekarang kali ya. Ya. Jadi yang zaman tuh kayak 50K gitu ya.
Jadi gue akan jelasin ya. Pertama-tama tuh gue tuh kayak beli ini tuh bener-bener tahun 2018 akhir, pas apa namanya, pas gue enggak deh, 2019 awal, pas bener-bener gue baru-barunya tuh ke les motor kan. Gue tahu les motor tuh, terus di les motor kebetulan lagi ada Sena, gue iseng belinya kan. Beli dah ya, dibanding soalnya dulu tuh gue sama Ceker tuh berdua tuh beli SMH 5 FM yang dimana ya kan cuma bisa connect satu-satu tuh, berdua doang tuh connect kan, gitu kan, gak seru banget. Gue bilang ya udah, akhirnya ya udahlah gue beli ini lagi aja gitu. Dulu gue waktu 2016 tuh gue sempet beli 20S tuh ya, itu juga gue beli sama Ceker juga, kita beli dual pack. Tapi sekarang nih beli sendiri ya, sendiri-sendiri belinya. Terus kebetulan banget pas gue pulang dari les motor, si Ceker juga beli si Sena 20 Evo ini ya, gitu, dibeliin pacarnya pada saat itu ya. Jadi kok kebetulan banget ya, udah akhirnya kita saling connect aja tuh kan, cobain tuh malam-malam tuh. Gue masih pakai Vario kan, Vario mbak gue ya, gitu, belum ada ADV. Nah itu tuh bener-bener gue langsung apa kayak tilas balik lah ke masa-masa lalu kan. Gue dulu pakai 20S ya kan, 20S nya udah nggak ada kan, habis gue kecelakaan tuh udah nggak ada. Nah bener-bener ini tuh enak banget gitu, dan sampai sekarang pun gue masih ngerasa tuh enak banget ini. Jadi menurut gue tuh udah nggak perlu apa upgrade intercom lagi lah ya kan. Gue bukan bocah touring gitu kan, gue keluar-keluar juga cuma Sabtu Minggu ya. Menurut gue ngapain gitu beli sesuatu yang emang sebenarnya nggak bermanfaat banget gitu loh ya, apalagi cuma ngejar gengsi doang gitu loh ya, gitu. Karena Sena aja nih udah cukup kok, pokoknya Sena nih udah terbaik, cukup ya. Dengan gua konekin ke audio pack, masih bisa connect ke Ceker dan ke temen-temen yang lainnya ya, nggak perlu yang namanya mes begitu, nggak perlu lah. Gua kayak udahlah ya, kayak gini aja nih udah cukup gitu. Lu jarak sekilo ketinggalan juga masih bisa ngikutin suara gitu kan, gitu. Jadi menurut gua nggak ada yang perlu di nggak ada yang perlu di ganti gitu loh dari si Sena 20 Evo ini ya, gitu. Oke, jadi kesimpulannya helm nyaman banget, aksesoris memadai, kamera memadai. Kurang bersyukur apa gua ya kan, tinggal banyak-banyakin bersyukur kepada Allah ya kan, pada Tuhan gitu loh. Jangan kebanyakan ngeluh mulu, jangan kebanyakan dengerin omongan orang lain, akhirnya kita ngerasa rendah, kita ngerasa apa, jangan gitu ya. Ini tuh cukup ya, gitu. Bukan berarti kayak sederhana tuh bukan berarti kita nggak mampu guys ya. Sederhana itu mencerminkan bahwa kita tuh selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Gue ganti helm bukan gue nggak bersyukur ya kan, gue ganti helm untuk mensyukuri diri gue sendiri gitu loh, supaya diri gue kedepannya tuh kalau amit-amit kenapa-napa lebih aman karena adanya si helm ini yang standarnya juga jauh banget gitu sama AGV K1, dimana tuh standarnya standar ting-ting gitu kan, standar banci kalau yang itu gitu loh ya. Gue bisa ngomong kalau jangan pakai helm kayak gitulah ya. Mau cc kalian 125, 150, 250, jangan pakai helm kayak gitu ya, karena gak ada aman-amannya itu helm gitu loh ya. Makanya Ceker juga akhirnya beli KYT NX Race gitu ya, gitu ya. Bisa dicontoh tuh kayak si Ceker tuh ya, nggak usah mentingin gengsi gitu ya, cukup beli KYT NX Race, tapi itu udah lebih dari cukup karena standarnya lebih tinggi daripada ya helm-helm yang harganya kemahalan itu, AGV ya, HJC, Nolan. Mahal doang tapi kualitasnya tuh nggak ada sebenarnya gitu ya. Jadi gitu guys ya, intinya gue beli helm ini untuk peduli sama diri gue sendiri ya. Gue ingin diri gue aman ya dengan pakai helm ini ya, tentu dengan berdoa juga sama Allah. Tapi maksudnya ini adalah upaya, ini bentuk upaya, bukan untuk menghabis-habiskan duit, bukan untuk pamer, bukan untuk apapun. Ini upaya yang gue lakukan supaya gue aman gitu loh. Jadi sekian dulu dari gue ya. Gue Sabi MV, gue pamit dah. Bye.